Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan saya Reisha Azara dari kelas 10-4. Ingin menjelaskan materi tentang dinamika atmosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Nah, atmosfer adalah lapisan udara yang menyelubungi bumi sampai ketinggian kurang lebih 1000 km, dan di mana atmosfer terdiri dari berbagai gas seperti nitrogen, oksigen, argon, dan gas kecil lainnya, yang dimana nitrogen dan oksigen memiliki jumlah yang sangat besar di atmosfer. Jumlahnya mencapai 99,03%. Lapisan atmosfer dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan temperaturnya, terdiri dari troposfer. Troposfer adalah lapisan udara yang menempel di permukaan bumi. Yang kedua itu stratosfer. Lapisan stratosfer dibedakan menjadi dua lapisan, yaitu lapisan isotermal dan lapisan inversi. Yang ketiga mesosfer. Yang keempat termosfer. Pada lapisan termosfer terjadi fenomena aurora. Yang kelima yaitu lapisan eksosfer. Yang kedua, berdasarkan jenis dan kondisi gas. Yang pertama itu lapisan ozon atau ozonosfer. Ozon adalah molekul yang tidak stabil dan mudah rusak oleh unsur oksigen. Yang kedua itu lapisan ionosfer, yang terdiri dari 3 lapisan, lapisan D, lapisan E, dan lapisan F. Lapisan D dan E adalah lapisan yang memantulkan gelombang AM kembali ke bumi. Kalau lapisan F yaitu memantulkan kembali gelombang pendek. Manfaat atmosfer. Yang pertama, melindungi bumi terhadap benda angkasa yang jatuh ke bumi. Yang kedua, menyediakan gas-gas yang penting bagi kehidupan di bumi. Yang ketiga, ionosfer, salah satu lapisan atmosfer yang berfungsi memantulkan gelombang radio dan TV. Yang keempat, menjaga suhu di bumi agar tetap nyaman. Dan kelima, atmosfer yang berfungsi sebagai filter terhadap pancaran sinar matahari yang bergelombang pendek. Cuaca dan iklim. Cuaca adalah keadaan udara pada suatu saat dan pada daerah yang sempit. Iklim adalah keadaan cuaca rata-rata pada daerah yang luas dalam waktu yang lama. Unsur cuaca dan iklim. Yang pertama, temperatur udara atau suhu udara. Cara mengukur suhu udara yaitu memakai termometer. Perbedaan suhu udara. Suhu udara tertinggi terdiri di daerah tropis, kalau terendah yaitu di daerah kutub. Faktor yang mempengaruhi tinggi rendah suhu udara suatu daerah adalah sebagai berikut. A. Sudut datang sinar matahari. B. Keadaan cuaca. C. Letak lintang. D. Ketinggian tempat. B. Tekanan udara. Udara yang menyelubungi bumi adalah benda gas dan mempunyai massa. C. Angin. Udara yang bergerak disebut angin. Udara bergerak karena perbedaan tekanan. Alat untuk mengukur kecepatan angin disebut anemometer. Angin dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu angin tetap dan angin lokal. Angin tetap adalah angin yang berembus terus-menerus sepanjang tahun dengan arah yang tetap. Yang kedua itu angin lokal, yang hanya terjadi di daerah tertentu, yaitu angin muson, angin bohorok. Yang D adalah kelembapan udara. Udara yang jenuh uap air disebut memiliki kelembapan maksimum. Udara yang mengandung sejumlah uap air tertentu pada udara terbuka seperti tabung C dinamakan memiliki kelembapan absolut. E. Awan. Udara yang telah jenuh jika mendapat tambahan uap air atau mengalami pendinginan akan mengalami proses kondensi dan terbentuklah titik-titik air yang melayang-layang di udara yang disebut sebagai awan. Jenis-jenis awan. Yang pertama, menurut morfologinya, yang dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu cumulus, stratus, dan cirrus. Berdasarkan ketinggiannya, yaitu awan rendah, awan yang terdapat pada ketinggian kurang dari 2000 meter. Yang kedua ada awan sedang yang terdapat pada ketinggian 2000 sampai 7000 meter. Yang ketiga itu awan tinggi yang terdapat pada ketinggian lebih dari 7000 meter. Berdasarkan material pembentuknya dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu awan cair, awan es, dan awan campuran. F. Curah hujan. Curah hujan adalah banyaknya air hujan atau kristal es yang jatuh hingga permukaan bumi. Alat yang digunakan untuk mengukur curah hujan disebut ombrometer. Berdasarkan proses terjadinya, hujan dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, hujan orografis, yaitu hujan yang terjadi karena udara mendaki pegunungan. Yang kedua, hujan konvensi yang terjadi karena adanya gerakan udara vertikal. Yang ketiga, hujan front
yang terjadi di daerah front. Front adalah bidang batas dua massa udara yang saling bertumbukan. Massa udara merupakan kumpulan udara pada daerah yang luas dan memiliki ciri-ciri sama, yaitu temperatur dan kelembapan seragam atau homogen. Gerakan udara dan kaitannya dengan kehidupan. Yang pertama, konveksi adalah gerakan udara secara vertikal. Adveksi adalah gerakan udara secara horizontal, dan turbulensi adalah gerakan udara tidak berurutan. Yang kedua yaitu thunderstorm dan tornado. Thunderstorm adalah hujan badai disertai kilat dan halilintar. Yang kedua, tornado. Tornado merupakan angin berputar seiring disebut siklon yang sangat kencang sehingga bisa mencabut pohon besar beserta akarnya, menerbangkan kendaraan roda 4 dan menghancurkan rumah penduduk. Siklon, antisiklon, dan daerah konvergensi antar tropis. Angin siklon adalah angin yang berputar menuju pusat tekanan udara rendah atau minimum. Angin antisiklon adalah angin yang berputar keluar dari pusat tekanan udara tinggi atau maksimum. Yang kedua yaitu siklon tropis. Siklon tropis adalah siklon yang terjadi di daerah lintang tengah dan pada umumnya berada pada 10 derajat sampai 30 derajat lintang utara ataupun selatan. Daerah konvergensi antar tropis. Daerah konvergensi adalah daerah pertemuan dua angin dari arah yang berlawanan, kemudian udaranya bergerak ke atas. Angin dan curah hujan di Indonesia. Yang pertama yaitu angin muson. Angin muson adalah angin yang bertiup setiap 1 tahun sekali berganti arah yang berlawanan. Yang kedua yaitu angin lokal. Angin lokal ini mempunyai sifat panas, kering, kencang, ribut, dan mempengaruhi cuaca lokal dan menimbulkan berbagai kerusakan dan kerugian di daerah tersebut. Dampak cuaca dan iklim terhadap kehidupan. Klasifikasi iklim. Yang pertama berdasarkan letak lintang geografis, yaitu dibedakan menjadi 4 tipe. Iklim tropis, iklim subtropis, iklim sedang, dan iklim dingin. Yang kedua itu klasifikasi Köppen. Klasifikasi ini didasarkan atas curah hujan dan temperatur, yang dibagi menjadi 5 tipe. Iklim hujan tropis, iklim kering atau gurun, iklim sedang basah, iklim dingin, dan iklim kutub. Klasifikasi Smith-Ferguson yang sering disebut Q model karena didasarkan atas indeks nilai Q. Yang keempat yaitu klasifikasi Oldeman yang didasarkan atas deretan bulan basah. Yang kelima yaitu ketinggian tempat dan iklim. Seperti telah diuraikan sebelumnya, makin tinggi suatu tempat, suhu udara makin dingin. Yang kedua yaitu gangguan iklim. Gejala alam yang dapat memengaruhi iklim adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu efek rumah kaca. Efek rumah kaca adalah meningkatnya suhu udara di bumi akibat makin banyak gas pencemar dalam udara. Yang kedua yaitu El Nino. El Nino adalah peristiwa memanasnya suhu air permukaan laut di pantai barat Peru, Ekuador, Amerika Selatan yang mengakibatkan gangguan iklim secara global. Yang ke C ada La Nina. La Nina merupakan kebalikan dari El Nino. Layanan Badan BMKG. BMKG adalah instansi pemerintah yang bertugas di bidang meteorologi, klimatologi, kualitas udara, dan geofisika. Tugas BMKG antara lain mengamati dan memahami fenomena meteorologi, klimatologi, kualitas udara, dan geofisika. Yang kedua itu menyediakan data, informasi, dan jasa meteorologi, klimatologi, kualitas udara, dan geofisika kepada masyarakat. Yang ketiga itu berpartisipasi aktif dalam kegiatan internasional. Yang keempat melaksanakan penelitian, pengkajian, dan pengembangan di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Berikut materi tentang bab 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.